Dulu ada satu titik di mana kayaknya viral itu bahagia dan punya banyak uang tuh kayaknya enak dan bisa jadi solusi. Hanya 2 jam, wah total semua dapat tapi satu kotak Hokben. Kita Hyunda Faisya yang suaminya band titik band. Tapi sempat ikut casting. Ikut datang bela-belain naik bus ke Jakarta. Berarti Ko Dennis ini memang memiliki karakter pekerja keras ya, mulai dari yang entertain loh di Jabani. Yang pertama sebetulnya kloset duduk tapi ada semprotannya. Jadi mandinya pakai yang cebok tuh, pakai guyur badan. Sangat kreatif jadinya ya. Hilang mobilnya. Maminya juga bahkan ditinggalin di pinggir jalan. Ya Allah. Dengan lemahnya iman dan durhakanya diri ini, alhamdulillah malah sempat-sempatnya keucap. Dennisnya aja yang salah karena terlalu percaya sama Mami. Podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Pernah terjun di dunia perjudian, ternyata ada sisi lain dari Ko Dennis yang masih banyak netizen belum tahu loh pemirsa. Emang beneran Ko Dennis pernah bercita-cita jadi boyband? Pernah manggung dan hanya dibayar dengan 1 kotak makanan? Simak kisah selengkapnya di podcast Ruang Tengah episode 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget bertemu lagi di podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Nah, Masya Allah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapakah dia? Jeng 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 jeng. Beliau ini sering disebut dengan Sonjongki kearifan lokal. Dan ternyata Sonjongki Indonesia sudah berada di tengah-tengah kita. Kita langsung sambut aja Ko Dennis Lim. Waalaikumsalam. Dan ternyata aku suamiku. Ini kayak dejavu ya. Gimana Pak? Iya kayak dejavu. Kemarin di situ tukeran ya. Yang penting jadi manfaat lah ya. Siapapun yang bicara. Kemarin Bapak menjadi hostnya, sekarang gantian ya Bapak yang di hostin ya. Begitulah roda kehidupan. Antara roda kehidupan sama ini podcast minim budget ya Pak. Jadi orangnya kita lagi. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan. Karena emang yang paling penting sama kamu sih. Aduh. Niru dong. Aduh. Gimana Ko Dennis, sehat? Alhamdulillah sehat ya Yunda. Kaku banget. Sehat sayang, alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Masih diizinin sehat. Ya sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau ngelihat Buya langsung sehat. Ada. Sehat kantong. Mulai sekarang panggil Buya Koh Codet. Oh iya, itu kenapa kok? Itunya apa namanya? Biasa. Luka ya. Jihad fisabilillah. Kenapa itunya? Bisa diceritain nggak itunya kenapa? Ya banyak dosa intinya, man. Jadi ketiban karpet. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kok ini menarik banget nih kok. Kita pengen ngobrol sesuatu yang lagi viral. Kayak di toko handphone kalau manggilnya Koko gitu. Mau cari handphone apa deh? Jadi sekarang itu banyak banget loh kok orang yang kepengen viral. Sampai menghalalkan segala cara. Mulai dari pansos, ya kan? Terus bikin sensasi. Dan juga banyak juga yang flexing. Jadi kenapa ya kok sekarang itu orang itu berlomba-lomba untuk viral? Nah, kita pengen tanya sama sosok yang lagi viral banget nih, Ko Dennis Lim. Yang lagi digandrungi oleh ibu-ibu dan ibu-ibu yang punya anak gadis. Anak gadis dan ibu-ibu yang punya anak gadis. Jadi kan lagi viral banget nih Ko Dennis. Nah, gimana sih perasaan Ko Dennis? Viral tuh enak gak sih? Ya bismillah, aslinya kalau mau jujur mah justru malah takut ya. Takut ini malah jadi tambah bikin jauh dari surga. Karena misalnya kayak gini, kita nyampein sesuatu terus akhirnya sesuatu itu tidak jadi kebaikan, ada yang ngamalin keburukannya. Kan kita lagi tidur juga kecipratan dosanya, naudzubillah. Walaupun iya bisa dimanfaatkan juga untuk jadi ya tadi jadi amal soleh atau pahala jariah. Tinggal tugasnya memang
memastikan apa yang disampaikan Allah suka. Sebetulnya itu aja sih. Dan kalau misalkan pengen ada yang viral, mungkin seperti kayak ya orang pengen kaya kan salah satu alasannya karena belum pernah kaya. Jadi kepengen kaya. Tidak seenak yang dibayangkan gitu, biasa aja sebetulnya, Mak. Mungkin hawa nafsu suka. Karena mungkin katanya dielu-elukan. Elu gitu. Atau orang ya diperlakukan spesial atau apa, dan memang itu disukai oleh hawa nafsu. Tapi kan kita juga diingetin sama Allah di Quran surat 12 surat Yusuf ayat 53 tuh pas ganti juz kiri atas, memang bahwa hawa nafsu itu memang cenderungnya membawa kepada keburukan. Walaupun juga nanti ada nafsul mutmainnah dan yang lain ya. Tapi ya memang kalau tidak ditanggulangi dengan baik, na'udzubillah, mungkin hawa nafsu suka tapi malah bisa bikin kita tambah jauh dari Allah. Jadi memang harus nyamain dulu sih ini standarnya nih. Standar bahagianya itu apa? Sekarang karena banyak yang bikin videonya ya, oh bahagia tuh dari kaya, ini mobil bagus, ini rumah misalkan besar. Jadi seolah sukses dan bahagia tuh dari situ kali ya. Jadi akhirnya ya udah pada ngejar itu. Padahal mah yang udah pada di kondisi itunya, yang udah kaya atau misalkan udah punya segala hal yang pengen dia beli, sanggup dia beli, kalau ditanya lagi belum tentu bahagia juga. Betul. Bahkan ada yang nggak punya itu semua tapi malah bisa lebih bahagia juga. Ya. Jadi banyak banget orang yang sekarang itu menuhankan penilaian makhluk ya kok ya. Yang penting gimana caranya supaya aku viral, kelihatan bahagia, pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Wah, capek banget padahal. Saya pengen kelihatan langsing tiap kali foto, tahan nafas kan itu amat sangat pegal. Menyiksa, ya? Iya, pengen kelihatan jangkung tiap foto, jinjit, betisnya agak kram dan lain-lain. Padahal ya gitu aja lah. Dipuji makhluk, ya dipuji awet muda, umurnya nggak langsung murang. Dihina makhluk, dibilang monyong juga nggak langsung mancung bibirnya. Tapi kalau Kak Denis dulunya memang pengen viral atau memang mengupayakan untuk viral hingga akhirnya sekarang dikasih viral, atau ngalir aja gitu kok? Dulu ada satu titik di mana kayaknya viral itu bahagia dan punya banyak uang tuh kayaknya enak dan bisa jadi solusi. Karena kan dulu pernah ada kondisi di mana ya dulu papi sempat tutup usahanya, gulung tikar, ada utang yang harus dibayar ke beberapa pihak. Kita juga 4 bersaudara, anak-anak Koko dan adik-adik waktu itu masih pada sekolah semua. Jadi kan perlu biaya tuh. Jadi kayaknya lihat yang orang pada kayaknya nggak punya masalah kayak gitu ya, nggak kenal yang namanya lapar dan lain-lain. Jadi memang ya ada sih dulu kayaknya pengen. Tapi justru ya itu dia, dengan segala macam yang udah dilakuin malah ternyata malah nggak nyampe ketika udah nggak ngelakuin itu semua lagi, malah baru sekarang ada episode yang ini. Keren banget. Jadi Muya yakin sih, Muya yakin bahwasannya orang-orang yang Allah angkat ke permukaan itu pasti mereka memiliki sesuatu. Apa tuh sesuatu? Sesuatu itu bisa dibilang itu amalan rahasia, sayang. Oh gitu. Iya, ya kan? Kayak Ko Denis juga pasti punya amalan rahasia kan? Iya. Punya beramal mah beramal ya. Beramal. Guru kita kan juga ngingetin gitu. Memang diingetin kita harus punya amalan rahasia, atau bisa lebih tepatnya dibilang amalan yang orang lain gak mau lakuin tapi kita terus lakuin tanpa berhenti setiap hari sampai meninggal. Masya Allah. Nah, memang harus punya. Tapi terlepas kita udah beramal apapun itu ya, kalau ditanyanya kayak gitu kan masalahnya nggak tahu ini diterima atau enggak kan. Iya benar. Jadi nggak bisa jawab juga. Nggak pernah dapat SMS juga ya? Nggak pernah dapat SMS selamat pahala Anda udah ditransfer ke rekening pahala Anda, atau selamat tobat Anda udah diterima. Aduh, enak banget kalau dapat SMS gitu kok. Terus diupdate status malah jadi ria, malah jadi nggak jadi, di cancel. Ya Allah, kan yang penting ikhlasnya. Jadi nggak tahu lah amalannya apa. Minimal mungkin doa dari Muya sebagai istri tercinta, tercantik, ternomor satu. Doa dari orang tua, doa dari guru-guru, atau bahkan mungkin Koko mikirnya bisa jadi mungkin doa dari orang yang pernah Buya zolimin, tapi ternyata Buya jahat ke orang itu, ternyata dianya malah orang soleh asli. Jadi bukan yang ngedoain yang buruk atau balas dendam, dia malah doain yang baik. Dan Allah misalkan pengen beliau dapat pahala jariah. Ini orangnya mungkin sudah wafat atau lagi tidur, ini yang didoainnya lagi ngaji, transfer pahalanya bagi beliau, tanpa beliaunya harus repot-repot jaga hati, nggak dilulukan orang, nggak dimintain foto, nggak dianggap ini itu.
Bisa jadi beliau lebih beruntung. Aduh, Ko Denis ini tawadu sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau Yunda ya sebagai orang yang mendampingi beliau hampir 24 jam, memang jujur ada amalan yang beliau itu selalu lakuin. Bahkan beliau berkomitmen akan terus melakukan itu sampai wafat ya sayangnya. Sampai udahan, kota usianya habis. Mungkin boleh di-spill kali kok. Mudah-mudahan ini bisa jadi kebaikan untuk teman-teman yang mendengar. Jadi gini, daripada teman-teman sibuk pansos, daripada teman-teman sibuk bikin sensasi yang kurang jelas dan kurang manfaat, atau sibuk flexing. Flexing itu kan butuh modal, ya kan? Mendingan teman-teman beramal, ngelakuin kebaikan yang mungkin kita bisa tiru bareng-bareng nih, sedikitnya amal yang Ko Denis lakuin. Kira-kira apa sih kok? Mungkin dikit aja spill ibadah yaumiyahnya gitu, yang selalu diistiqomahkan setiap hari. Ya, nggak tahu yang mana yang keterima. Udah. Iya sih. Kalau mau ya aja, jangan. Takutnya kalau cerita sendiri. Iya, malu. Takut. Seganteng kalem. Jadi Ko Denis ini memang setiap membuka mata itu beliau selalu berkomitmen tidak ingin melihat cahaya matahari lebih dulu sebelum beliau melihat Al-Quran. Dan itu juga yang Yunda teladani ya dari sosok Ko Denis Lim ini. Jadi jangan sampai nih mata yang Allah ciptakan ini lebih dulu melihat cahaya matahari sebelum kita melihat surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kaki kita keluar melangkah, pastikan kita sudah melakukan ibadah-ibadah di dalam rumah kita. Mulai dari sepertiga malam, ya, bangun tahajud, kemudian zikir, salat taubat, kemudian nanti masuk qobliyah subuh, salat subuh berjamaah di masjid, dan kemudian yang paling beliau istiqomahkan itu adalah one day one juice. Jadi beliau keluar dan bahkan subuh kuliah ya sayangnya. Kuliah apa? Ko Denis lagi ngambil kuliah apa? Di Ma'had Khadimus Sunnah, jurusannya hadis. Kenapa? Dan dirosahnya. Kenapa pengen fokus ke hadis gitu sekarang? Sebetulnya pertama diajakin guru kita ya, Ustadz Samsam. Beliau juga udah masuk duluan di situ. Diajakin ikut. Dan akhirnya ngambil lah di situ 3 tahun. Dan ketika diselami ternyata pantesan ada hikmahnya kayak Allah. Karena dulu mikirnya nggak mungkin sih, karena dalam nasihat guru, dalam ajakan guru, Koko yakinnya, Buya yakinnya pasti ada keberkahan. Walaupun waktu itu mungkin belum terlalu ngedalaminnya, tapi ternyata begitu didalamin, masya Allah sih. Di situ kita belajar juga tentang, karena kan hadis itu nggak bisa nyampe ke kita kalau misalkan tidak ada para rawi itu tuh, para rawi yang menjadi rantai sanadnya itu. Nah, untuk ketika udah kita bicara rawi tersebut, itu kan mereka orang-orang yang individunya luar biasa sekali. Mereka orang-orang yang istiqoh, yang hafalannya dobit, yang amalannya juga luar biasa. Jadi sehingga bahkan itu kan jadi syarat. Kan kalau kita bicara syarat hadis sahih itu kan 5. Ittasalu sanadnya bersambung, adalah tuh rawinya adil, terus hafalannya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Nah, ketika akhirnya bicara tentang rawi adil itu tersebut, ini adil dalam urusan rawi itu masya Allah luar biasa. Nggak cuma ada pisang goreng 4 dibagi ke 4 orang, seorang 1, itu adil dalam bahasa Indonesia. Adil di sini benar-benar dia benar-benar ngejaga dirinya dari yang Allah nggak suka, ngejaga dirinya dengan ketaatan. Kayak contoh cara-caranya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga berhasil mengamalkan. Beliau itu 40 tahun terakhir dalam hidupnya nggak pernah batal wudhu. Dalam artian batal bisa, cuman selalu terjaga, langsung wudhu lagi. Itu berat banget itu kok. 40 tahun terakhir dalam hidupnya. Terus Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari 16 tahun itu beliau nulisnya, dan setiap nulisnya itu sebelum mau menuliskan hadis dari ratusan ribu, 300 ribuan hadis yang beliau hafal, baik yang sahih maupun doif. Tapi kan di Sahih Bukhari ada sekitar 7 ribuan doang, 7.008 kurang lebih tepatnya, tergantung versi cetakannya yang mana. Nah itu beliau selama 16 tahun setiap kali nulis ambil wudhu dulu dan sholat istikharah dulu buat milihin mau yang mana yang pengen ditulis. Dan sampai sebegitunya mau nulis kentut nih, beliau ini lagi wudhu lagi, sholat istikharah lagi, baru nulis lagi sama 16 tahun. Dan itu tuh kan nggak googling, nggak ada Google zaman itu, pergi nyari guru-gurunya kemana, nyari sumbernya. Ternyata sudah wafat nih orang yang pernah mendengar hadis dari para tabiinnya. Dia punya murid berapa? Muridnya 10. Dicari itu 10. Nanti yang mana yang akhirnya bisa diambil riwayatnya, baru itu yang nanti beliau tuliskan. Jadi
memang akhirnya ketemu banyak teladan kan. Ya ibarat gini lah, kita pengen jadi pemain bola kan belajarnya ke Lionel Messi, mungkin ke Steve Juna kan nggak nyambung. Maka ketika akhirnya kita pengen masuk surga ceritanya, maka ketika akhirnya ketemu dengan kisah-kisah para rawi itu kan itu luar biasa, orang-orang yang lebih pasti terjamin lah surganya. Maka aneh banget kalau kita pengen ke surga tapi nggak mau ngikutin cara-cara orang yang lebih terjamin ke surganya. Jadi ya itu salah satu hikmahnya sih belajar di hadis itu ya. Ketemu dengan biografi para rawi-rawi sampai akhirnya kan jadi mempelajari isi hadisnya. Dari sanadnya kita pelajarin individu rawinya yang luar biasa, dari matannya kita belajar wah ini nih apa yang disampaikan oleh Rasul kita, sekian banyak nasihat, wah kalah lah quotes-quotes indah dari zaman mana juga kalau udah dibandingin dengan kalamnya Rasul. Tapi ternyata nggak nyangka loh ya muka Korea gini, tapi pas ngejelasin hadis terpukau saya kok. Istri sendiri aja terpukau. Gimana ciwi-ciwi di luar, istri sendiri aja ngeliatin pas ngejelasin gitu, Masya Allah gitu. Karena Muya sendiri nggak paham sayang itu ilmu itu, tapi alhamdulillah lah Buya belajar jadi bisa ngajarin Muya dan anak-anak Insya Allah ya. Amin ya Allah. Kan rujukannya kan kalau nggak Al-Quran hadis soalnya. Nah kalau kita sudah misalkan Quran aja nggak ngerti karena orang malas baca tafsir. Meskipun kalau di sekolah agama biasanya memang jurusan tafsir paling laku. Terus hadis juga nggak kenal. Atau kan berarti kita nggak punya pegangan. Sedangkan Nabi udah ngingetin sebelum wafat, gigit dengan keras dengan 2 tali ini. Kalau bisa gigit dengan gigi gerahammu 2 hal ini. Karena kalau misalnya ini udah kamu gigit, kamu selamat. Apa tuh kok? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Sunnah, nanti bicara sunnah ini secara bahasa berartinya jalan sebetulnya. Nah nanti tinggal dilihat mau dari sudut pandang apa. Kalau dari sudut pandang ilmu hadis, sunnah adalah ma'udifa, apa yang disandaikan ila Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, baik dari ucapannya, perbuatannya, tindakannya maupun juga sifat-sifatnya. Jadi bisa diartikan sama dengan hadis, tergantung dari bahasa ilmu apa. Kalau dari sudut pandang ilmu fikih, nanti sunnah itu jadi artinya yang mustahab dilakuin dapat pahala. Kalau enggak, bener kok. Tunggu, nyium bau-bau nggak kok? Kayaknya udah kabelnya udah mulai ini kok. Ya, ini kita bukan kelas dirasa hadis ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata ilmunya Masya Allah. Nggak cuman ini ya, nggak kayak boy-boy nih joget-joget ya. Wajahnya kan kayak gitu ya. Mau dites joget juga? Aduh, jangan. Tapi Masya Allah loh. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Udah semester berapa kok di Ma'had Khadimus Sunnah? Ini udah semester akhir per syuting ini. Udah bentar lagi tugas akhir, skripsian kalau orang bilang mah. Udah selesai. Nanti tinggal lanjut mau belajar lagi di mana. Mohon doanya. Semoga Allah mudahkan ya Ko Denis terus menuntut ilmu supaya tidak tumpul. Karena kalau guru-guru kita itu menyampaikan terus belajar, terus berkarya supaya tidak tumpul. Kalau misalnya kita berhenti belajar dan berkarya dan kita merasa karena aku sudah menyampaikan, akhirnya kita lupa mengosongkan gelas kita, akhirnya itulah yang membuat seseorang menjadi tumpul. Dan kalau sudah tumpul tidak ada manfaat yang bisa didapat dari dirinya. Masya Allah. Aduh, keren banget nih Ko. Mau tanya lagi nih. Apa tuh? Kira-kira nih, Ko Denis kan dengan di dalam buku Perjalanan Mencari Allah ini, nih teman-teman, ini buku karya Ko Denis, buku pertama Ko Denis Lim, buku Perjalanan Mencari Allah. Di sini tuh tadi Muya coba baca dan Muya udah baca sih semuanya. Banyak takdir yang tidak bisa dipilih, takdir yang bisa dipilih, terus perjalanan sebelum Buya sampai seperti hari ini. Bisa ceritain dikit nggak? Ada satu momen dalam hidup yang gak pernah bisa Buya lupain, sehingga itu membentuk Buya menjadi seperti sekarang gitu. Mungkin ada momen masa-masa perjuangan gak? Waktu dulu masih merintis ya, mungkin zaman kuliah mungkin, atau zaman-zaman awal-awal kerja mungkin di Jakarta, yang bisa jadi ibrah untuk kita semua. Kita pengen tahu nih sosok seperti apa sih Ko Denis? Apakah pekerja keras, tangguh gitu ya, kayak karakter relawan ya. Penasaran juga nih Ko, karena kan orang kenalnya itu Ko Denis ya anak yang terlahir dari keluarga kaya raya, terus papi bangkrut gitu kan, takutnya manja gitu. Nah tapi kita penasaran nih sebenarnya sosok seperti apa Ko Denis di masa lalu, selain bandar judi yang pastinya. Ya belum jadi anak yang baik lah, yang paling Buya ingat. Nyakitin hati orang tua pernah, belum jadi anak yang baik. Terus iya memang ada episode di mana ya papi waktu itu
diuji uangnya banyak. Terus akhirnya tapi kan namanya titipan diambil lagi. Jadi ada proses mulai dari awal. Di mana uang sekolah itu akhirnya kan sempat nunggak sampai 8 bulan. Makanya padahal ya Allah, itu sekolah swasta kan biasanya kan tegas terhadap kayak gitu. Tapi ini alhamdulillah nggak dikeluarin. Dan akhirnya berusaha dilunasiin. Sempat nunggak juga kok. Sempat nunggak sampai berapa 8 bulan. 8 bulan. Itu sampai memang ada episode di mana waktu itu ya lagi diuji lah, ekonominya lagi sulit. Jadi akhirnya sampai ya waktu itu nabung uang jajan sehari 1.000 perak kekumpul waktu itu 21.000. Tapi karena emang lagi diuji ya, papi mami waktu itu bahasanya minjem, padahal dipakai buat beli beras, dimakan bareng-bareng. Nggak punya rumah juga, kendaraan nggak ada, kontrak sana sini. Dengan aku anak paling gede kan, masih ada adik 3. Mungkin waktu itu yang lain belum pada ngerti. Terus ya udah, jadi ada pengen gimana caranya pengen bisa minimal bantu mereka, kalau nggak bisa bantu pun diri ini jangan jadi beban gitu. Jangan jadi beban. Jadi akhirnya ya udah, sambil sekolahnya, sambil kuliahnya bandel memang ya, dibilang sukanya hobinya main. Kadang juga ada episode ya dipanggil guru BP ya bikin kasus. Bahkan kalau yang lain yang bikin kasus tapi dipanggilnya buyanya juga, karena dianggap wah idenya pasti dari si Denis nih. Yang ngunciin pintu WC dari dalam, jadi besok satu sekolah WC-nya nggak ada yang bisa dipakai. Karena maaf Pak, muka Bapak muka baik-baik. Jadi kalau ada kejadian yang kasus yang lain tersangka, padahal Bapak mah ikut idenya tapi Bapak nggak kena karena mukanya baik-baik Pak. Ya. Tapi dulu diingetin gini, yang penting jangan bodoh. Jadi memang untuk nilai sih nggak boleh sampai gimana. Berprestasi ya tetap ya. Ya walaupun gak nyampe olimpiade tingkat dunia juga lah. Tapi ya belajar terus. Emang suka baca buku biologi, buku fisika, kimia, dan yang lain-lain. Akhirnya waktu akhirnya sekolah juga, waktu akhirnya kuliah juga itu sambil ngajar bimbel, ngajar mate, ngajar fisika, ngajar kimia, ngajar bahasa Inggris, anak-anak sekolah. Ya, bapaknya. Jadi beres kuliah. Beres kuliah biasanya langsung pulang, nggak pulang ke kosan sebetulnya. Kuliahnya kan di Bandung ya. Udah gitu ke rumah murid-murid itu belum ngajar ngaji waktu itu, belum bisa ngaji juga. Ngajarin mate, fisika, kimia, ya dibayar 35.000 ya 2 jam. 35.000 per 2 jam. 35.000 per 2 jam. Okay. Udah gitu juga sempet udah mau dibayarnya segitu ya. Udah gitu tahu-tahu kok berbulan-bulan nggak bayar ya. Akhirnya beraniin diri itu. Waktu itu masih zamannya BBM. Nah, ke orang tuanya, udah dibayar, udah dititipin ke anak saya. Astagfirullah, ini anak ya Allah, disikat miring juga ya Allah. Udah 35.000 dikorupsi sama anaknya. Dikorup. Lah Allah. Semoga ya jadi Allah. Anak soleh itu anak kedepannya. Kepulang lah. Jadi dulu juga kalau makan nunggu perut benar-benar bunyi untuk cekung. Itu juga sengaja milihnya makan di kantin yang bisa ngambilnya nasinya bebas sepuasnya, lauknya juga sepuasnya, dan hitungnya per lauk. Jadi akhirnya milihnya pakai nasi pakai kangkung aja. Jadi 3.500 tapi sepenuh. Itu mah punten lah, sampai pup juga bentuknya masih kangkung gitu. Itu masih kayak gitu. Dan nggak akan jadi sampai perut cekung, dipaksain sekenyang-kenyangnya. Baru makan lagi, entah nunggu sampai cekung lagi. Kadang selisih 21 jam kemudian baru makan lagi di besoknya. Nah, kalau awal lapar banget ya udahlah, paling makan nasi pakai pilus atau pakai. Pernah juga makan nasi pakai pilus. Pakai kusuka, pakai keripik. Sama kita Pak. Sama kita. Intermi yang dulu. Intermi nggak masuk sini. Nggak masuk sini. Dulu sini selera rakyat tuh, yang 500 perak. Ya Allah, berarti pernah juga ngalamin masa di mana lapar gitu ya kok ya? Lapar. Udah gitu pengen ini juga kan, wah kayaknya harus ini nih, menaikkan derajat kehidupan. Jadi dulu ngeband ceritanya. Oh, Bapak teh anak band. Wih, gitar vokal. Oke, kalau anak band kan kalau anak band berarti kan ada nama bandnya. Iya. Apa nama bandnya? Hah? Apa nama bandnya? Namanya sederhana. Iya, apa nama bandnya? Pasti kan setiap orang bikin band itu kan pasti ngasih nama terbaik ya. Berharapnya kan bandnya viral gitu. Kayak misalnya band apa, Peter Pan gitu. Nah, kalau Bapak bandnya apa Pak? Nggak pernah dengar. Jangan diketawain ya. Iya, oke.
Nah, bandnya Titik Band. Pak, Bapak tahu kenapa bandnya bubar? Karena udah titik, gak ada koma. Oh, iya. Itu dulu si Thomas ini dulu sih ya. Titik, okay. Jadi ntar album pertama, nanti album kedua Titik 2. Aduh ya. Cepet punya lagu satu. Oke. Wah, nggak ada yang denger. Lomba juga ya gitulah kali takdir dari Allah ya. Lomba juga nggak nang-nang. Sampai akhirnya bandnya udah mencar, yang drummernya di Jakarta, si basisnya di Bogor, buyanya ke Bandung. Berarti pernah perform? Oh pernah, dulu mah sering. Tampilnya sering dilempar. Tampilnya di Cilendek di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Rumah Sakit Jiwa. Yang nonton orang gini. Bener. Pak, itu sangat tragis. Jadi itu mah kayaknya, kalau mau jujur kayaknya mungkin itu mereka ngadain acara, pengisinya nggak dateng. Kenal lah entah sama si Gibran atau si Thomas untuk dibikin, ya udahlah ngisi lah, anak-anak SMA kasih main itu kayak gitarnya Allah karatan, mainnya kita takut tetanus gitu. Udah gitu ya udah perform, yang nonton orang suster sambil jagain orang gila, sambil nontonin gitu. Lagunya apa yang dibawakan waktu di RSC? Dulu ada lagunya Titik Band. Titik Band punya lagu. Aduh, bahaya banget. Liriknya aja deh, liriknya aja. Masih ingat nggak salah satu liriknya? Judulnya Kau Satuku Cinta. Alay bet. Alay bet. Ya udah beres dari campaign itu. Udah pada lulus ya. Udah gitu di sana sambil ngajar. Wah, nyari duit itu harus yang juga memang bidangnya suka. Ayo kita ngeband. Ya udah jadi nyari itu. Akhirnya sempat kenal sama nyari kenalan di Facebook, WO gitu. Karena siapa tahu mereka nyanyi di nikahan butuh vokalis atau gitaris atau apa. Akhirnya dapat tuh nyanyi di nikahan di Hotel Golden. Job pertama dong sebagai termasuk pertama enggak juga sih, termasuk yang beberapa, cuman emang ya seringnya termasuk kayak yang ada di salah satu hotel di tempat di Asia Afrika Bandung. Nyanyi 2 jam, wah total. Wah, dapat rezeki ini. Rezeki ngarep rezeki. Iya, karena ngarep dapat, tapi satu kotak Hokben. Nyanyi berapa jam? 2 jam lebih. Waduh. Belum latihan dong apanya. Oh itu mah sampai setiap butir bersih, nggak usah dicuci lah, itu benar-benar setiap butir nasinya tidak akan kusia-siakan. Oh ini Hokben nih hasil nyanyi, ada aja sempat lagi nih, tahu-tahu lagi habis ngajar anak-anak pada ngeles gitu kan, mate Zika, tahu-tahu di chat lagi di kafe nih, lagi ada pencari bakat lagi pada kumpul, pengen nyari lu, cepetan kesini, lu harus tampil, siapa tahu bakat lu lirik teman kuliah. Udah semangat dong. Udah semangat. Tuh. Nyampe sana ternyata mana nggak ada panggung, nggak ada alat musik sama sekali, cuman yang ada malah orang-orang teriak go freedom, go freedom. Tahu itu Pak? Maaf Pak, itu kalau nggak salah 2014, 2015 ya. Karena saya juga korban Pak. MLM kan? Ya Allah, ternyata lagi acara seminar MLM. Tuh orang udah kayak dihipnotis, kayak apa, udah gagal lagi dong jadi viral. Gagal. Tanya ini mana pencari bakat, alat musiknya aja nggak ada. Udah bro, dengerin dulu, ini saatnya engkau menjadi sukses. Go freedom ya Allah. Udah hati gocek. Tapi ini menarik loh. Semakin kita tergila-gila untuk jadi viral, kayaknya nggak jadi dapet, gila. Iya, nggak dapet terus jalannya ya Bu ya. Ada aja. Ini menarik banget loh. Halal segitu kan? Iya benar. Tergantung ya. Musik masalahnya dibahas dulu halal atau haram. Itu ranah guru-guru kita. Tapi menariknya adalah satu poin yang Moya tadi sangat menarik. Orang yang semakin kepengen viral dengan menghalalkan segala cara, malah nggak Allah kasih viral. Masih. Belum lagi episode lain seperti yang pengen ikut casting mau jadi main sinetron. Bapak sangat ingin jadi artis ya dulu ya. Karena dulu tapi kan kayaknya bisa jadi solusi ini, pengen bantuin orang tua, pengen itu alasannya. Iya, pengen kayak jadi gitu. Jadi pengen jadi penyanyi top, bandnya tadi Titik Band itu pengen terkenal. Gak usah disebut nama bandnya lagi lah. Terus pengen jadi artis, alasannya karena pengen mengangkat derajat. Kan uangnya banyak kan. Kalau yang kelihatan kan kayaknya uangnya banyak, perform di mana-mana, kerjaannya ngelakuin yang dia suka. Dia sukanya nyanyi ya, akhirnya disuruhnya nyanyi waktu itu. Ya alhamdulillah lah, nggak Allah kasih bakat. Tapi sempat ikut casting. Ikut, datang bela-belain naik bus ke Jakarta. Tunggu, casting apa itu Pak?
Jadi ceritanya buat film atau sinetron. Ada agensi. Sinetron azab bukan yang di Mungkin yang tugasnya kesambar petir kali atau gitu. Tapi kan kalau misalnya Bapak mendaftar sebagai orang yang pengen casting, berarti ada bakat acting dong. Kan kadang orang ngerasanya berbakat, padahal kata yang nyari bakatnya mah kayaknya nggak berbakat ini orang. Kalau pada saat itu kan pasti latihan dulu dong. Latihan. Orang kan kalau misalnya mau perang pasti harus udah bawa senjata dan dia udah berlatih kan. Nah, Bapak pasti punya bakat ya sedikit lah gitu. Coba deh. Coba kita saksikan ya teman-teman. Ini ternyata Ko Denis punya bakat acting teman-teman. Coba sekarang acting apa ya? Marah. Beneran ini. Marah, coba marah. Aku marah. Pak. Susah, jangan diketawain dulu dong. Aku marah. Aku lagi marah tahu. Lebih serius lagi. Bisa. Marah. Menyala abangku. Sangat marah. Pak, jadi sebenarnya kalau marah nggak usah kita kasih tahu kita marah, dengan mimik aja kan. Misal mata yang tajam seperti itu. Ada sesuatu di bulu mata. Apa itu? Ada yang kangen berarti. Udah. Kalau marah nggak usah diiniin. Coba berarti marah kurang bisa. Mungkin sedih mungkin. Aku sedih sekali. Aduh. Itulah alasan kenapa Bapak nggak diterima jadi pemain sinetron. Tapi sekali lagi pertolongan ya. Udahlah Bapak ngaji aja lah. Udah bener bahas kita. Nggak usah kayak gitu. Itu mah boro-boro akhirnya dipanggil syuting. Akhirnya agensinya juga kabur, hilang entah kemana. Agensinya kabur. Iya. Kantornya tahu-tahu udah tutup, nomor kontaknya nggak bisa dihubungin. Tanya ke kawan yang ikut kenal di situ, ikut casting. Oh udah kabur, udah entah kemana. Kabur kemana? Ya kalau tahu bukan kabur namanya. Ya, kabur. Oh iya benar. Kalau tahu pengumuman tuh ya kabur bareng. Jadi ya udah, akhirnya sempat juga pengen. Oh akhirnya kan zamannya beralih kan, jadi band akhirnya. Ada boy band. Akhirnya apa ikut boy band aja. Sempat juga. Berarti Bapak sempat belajar koreografi dong. Enggak. Tunggu ya. Itunya enggak belajar, enggak bisa joget. Ternyata Ko Denis inilah. Ini fakta ya teman-teman. Orang kalau udah kepengen viral itu semua dijabanin. Lihat Ko Denis. Yang pertama mulai dari bikin band, jadi penyanyi ya. Terus beliau coba untuk main sinetron. Pengen juga untuk belajar nari-nari supaya enggak, narinya enggak belajar. Cuman kan mungkin kalau bisa nyanyi mah ngakunya bisa nyanyi. Terus akhirnya band. Dan akhirnya waktu itu ceritanya ngakunya mah datangnya dari salah satu stasiun televisi. Mereka bawa nih personilnya lagi makan, udah kerja waktu itu di Jakarta. Udah gitu didatengin dengan personilnya. Ya Allah, personil lagi ada 7 orang. Ya punten ya, mukanya putih tapi lehernya hitam. Udah gitu tapi aduh laki-laki tapi melambai kemayu. Ya circle-nya kurang baik. Kalau aku kepilih maka jadi setiap hari harus gaul atau bahkan tinggal bareng mereka. Tidak. Berarti pada saat itu nggak Allah jadiin viral juga adalah sebuah pertolongan ya kok. Pertolongan. Ya. Karena kebayang kok viral dengan nama band Titik Band, saya aja nggak tega gitu loh. Kita Yuda Faisya yang suaminya band Titik Band nggak masuk kok. Tapi ya makanya itu pertolongan dari Allah. Makanya kan sambil kerjanya ya macam-macam. Sempat kerja di mana? Sebelum yang ke Thailand itu begitu lulus milih tuh pengen tetepin waktu itu sampai udah mulai ada bimbel juga kan di Bandung. Bimbel. Apa pengen tetap cari peluang lain karena kalau bimbel udah ketakar nih. Karena kan namanya waktu kan segitu-gitunya nih. 24 jam buat tidur, buat kuliah, buat apa sisa waktu misalkan buat ngajar dalam sehari 3-4 jam, beres 3-4 jam, malamnya misalkan nyanyi di nikahan. Gitu terus itu sampai tipes akhirnya. Nyampe makan ala kadarnya. Beli juga yang semurah mungkin itu bisa. Kalau dulu tuh makan saking milihnya ini beda 1.000 aja mending pilih lebih murah. Pakai kerupuk, doyan kerupuk, kalau nambah kerupuk harus nambah 1.000, udah nggak usah pakai kerupuk. Udah nyampe segitunya akhirnya. Nah, karena buat bayar kos buat apa.
malah sakit kan, tipes. Oh udah dikirain udah mau mati itu, karena udah di kamar nggak bisa apa-apa, kok lemes banget, badan panas. Akhirnya ada temen tuh si Ivan yang sama-sama satu sekolah dari TK malah kita barengan ya. Kuliahnya bareng di Bandung, ngetokin nggak keluar biasa kita makan bareng, main bareng, nggak ada. Ditendang sama dia pintunya. Lu kenapa nih? Dipegang panas, diangkut sama dia kayak ngangkut karung beras, dibawa ke paling dekat klinik 24 jam. Dia juga nggak ada uangnya juga mungkin waktu itu. Kalau ke rumah sakit bisa mahal. Ini ya udahlah, kira ini kecapean, tipes, ya udahlah dikasih obat, dikasih makan. Cari cuan segitunya ya, sampai mikir, ya Allah, mati konyol gara-gara kecapean nyari duitnya nggak seberapa. Jadi tapi berarti termasuk pekerja keras juga ya pada saat belum ke Thailand untuk jadi IT kasino. Berarti sempat berbagai kerjaan juga diambil gitu ya. Iya, terus akhirnya kan ke Jakarta tuh. Wah, di ibu kota, di Bundaran HI, di Plaza Indonesia. Apa itu di Plaza Indonesia? Jadi marketing saham gitu. Marketing saham yang local London Gold, trading forex dan segala macem. Kerjaannya setiap hari ternyata bukan trading kayak di film-film trading begitu, tapi disuruh bagiin brosur biar orang mau trading. Jadi pergi ke pasar pagi Mangga 2, ke pasar pusat PGMTA, pusat grosir Metro Tanah Abang, sampai apal itu semua seluk-beluk setanah Abang, bagiin brosur. Meskipun dandanannya rapi, sepatu pantofel, bahan, kemeja, tapi buat pulang ke kantornya lagi mau nggak mau jalan kaki menembus tengah teriknya Jakarta, karena kalau enggak ya bajai aja udah lumayan karena gajinya waktu itu cuma 1.700.000, itu dipakai buat makan sama tiap hari naik kereta aja udah lelah sekali. Berangkat dari jam 6 udah harus berangkat paling telat. Kalau nggak ketinggalan kereta atau enggak udah penuh banget. Dan itu pun emang selalu penuh simpet-simpetan. Kalau pagi mending orangnya masih pada habis mandi. Kalau sore kan orang lagi gelantungan, sempit-sempitan berhadapan dengan ketiak orang. Itu namanya aromaterapi. Aromaterapi ya, memang bikin agak merusak syaraf memang itu ya. Supaya kembali waras itu Pak, kembali ke ini. Pulang nyampe rumah jam 9, jam 10, sempit-sempitan di kereta, tidur sebentar. Pagi udah berangkat lagi, ada uang yang nggak seberapa, dan akhirnya masa percobaan itu sampai habis tuh 3 bulan karena nggak dapat nasabah, karena minimal investnya 100 juta. Sampai akhirnya di bulan yang keempat ujungnya tuh baru akhirnya dapat ada yang mau invest. Akhirnya tapi tetap kan kalau mau bolak-balik capek, akhirnya mutusin ya udah izin sama kepalanya, boleh nggak tinggal di kantor, tinggallah di kantor. Sempat tinggal di kantor yang Plaza Indonesia itu. Iya, jadi mewah dong. View-nya mewah, tapi ada kantor. Jam 6 AC udah mati. Jadi yang ada malah gerah. Walaupun ya wifi-nya masih nyala. View-nya Bundaran HI. Tinggal aja di kantor, bawa kasur lipat, anduknya taruhin situ segala macam. Masalah selanjutnya ternyata tempat mandinya nggak ada. Karena kan mandinya iya kan kalau di WC kantor mah toilet cuman yang buat kencing sambil berdiri itu, urinoir ya, sama buat cuci tangan, sama kloset duduk. Yang kloset duduknya pun nggak pakai semprotan, pakai yang diputer nanti ada yang mancer dari bawah. Terus tuh. Bapak mandinya pakai air apa Pak? Kalau itunya semprotan tangannya di situ ada kamar mandi eksekutif. Tapi di kartu buat cuman direktur nyogoklah cleaning service, dikasih 5.000. Nanti dia punya kartu buat masuk. Nah kalau di situ ada showernya, mandi di situ jebul. Tapi akhirnya pernah suatu ketika diketok-ketok. Nih, waduh kayaknya ada direktur pengen masuk tapi nggak bisa masuk. Begitu keluar, cuma pakai celana pendek, ngalungin anduk sama bawa gayung, ada odol apa segala macem. Papasan sama orang Jepang, direktur Mitsubishi. Dilihatin. Besoknya itu cleaning service yang ngebukain tidak pernah terlihat lagi. Itu. Dipecat atuh Pak. Nah, kan dia ngerasa bersalah ya Allah. Ini kalau Pak cleaning service, kalau misalkan ini saya mohon maaf ya kalau gara-gara itu dipecat ya. Ya Allah. Akhirnya waduh, kehilangan tempat mandi nih. Akhirnya karena itu di lantai 28, jadinya harus turun ke lantai 2 lantai di bawah tanah. Ternyata ada kamar mandi yang untuk pekerja kali ya? Ada untuk supir. Untuk supir. Yang ada beberapa pilihan. Yang pertama sebetulnya kloset duduk, tapi ada semprotannya. Jadi mandinya pakai yang cebok tuh, pakai guyur badan. Sangat kreatif jadinya ya. Ya, termasuk ya mandi lah semuanya. Udah gitu beres,
Tapi ternyata itu juga nggak bisa digedorin, pindah di kamar mandi khusus memang untuk para supir-supir. Nah, supir-supir itu dibawa di situ sebetulnya toilet juga, cuman dia pakainya keran, ember sama gayung. Nah, kan bisa dipakai mandi kan? Iya. Cuman masalahnya cuman 2 dan ngantri banget, jadi pasti digedorin orang, dan kalau mandi digedorin berisik, "Woi, mandi lo ya, ini bukan tempat mandi." Jadi akhirnya harus mendevelop skill terbaru, yaitu bisa mandi sesilent mungkin. Gimana kayak Mandinya sambil, jadi di tas nih udah rapi ya kan. Kalau turun dari atas udah rapi, udah pantofel apa segala macam. Di dalamnya ada anduk sama alat mandi ya. Nah, digantung, terus mandinya berarti harus sambil jongkok, nggak boleh dengan sambil Allah. Semuanya. Yang repot kalau baju gantinya atau pakaiannya jatuh di situ basah dong semua. Dan ya udah keluar. Ya, dan itu terus terjadi selama. Jadi Senin sampai Jumatnya di situ, pulangnya Sabtu Ahad. Masya Allah, tabarakallah. Nggak nyangka loh Sun Jongki pernah mandi di toilet umum juga ya. Bahkan pakai skill mandi supaya silent, itu gimana itu Pak? Wah, itu sulit itu, Masya Allah. Biasa kan kalau laki-laki mandi jebur gitu kan. Nggak bisa, itu digedorin orang. Supir-supirnya galak-galak. Mereka kadang juga ada yang seenaknya, mentang-mentang itu kloset dia yang gimana gitu, kurang keurus. Jadi kadang malas disiram sama dia, kencing-kencing aja ya, atau apa-apa aja. Tapi berarti Ko Denis ini memang memiliki karakter pekerja keras ya, mulai dari yang entertain loh dijabanin. Disebut lagi ya. Sampai mulai yang kerja benar juga gitu ya kan. Betul. Sempat kerja juga di perusahaan, sempat bimbel juga gitu. Bimbel. Memang sejauh ini memang enak. Akhirnya kenal milih sekarang aja juga emang seneng sih ketemu anak-anak. Apa sih kok yang hikmah yang Koko dapatin dari sekian banyak mencoba gitu, peruntungan lah kalau kita bilang kan, kerja ini sampai akhirnya mutusin pulang dari kasino, kemudian nyantri, dan kemudian akhirnya mutusin untuk didakwah, ngajar aja gitu, dan bikin podcast juga. Apa sih kok hikmah dari semua perjalanan yang udah Koko laluin ini? Kan tentunya nggak mudah gitu, dan muncul dulu juga perasaan aku pengen viral, sampai detik ini udah nggak kepengen itu lagi, tapi malah Allah angkat gitu. Apa sih kok sebenarnya yang bisa Koko simpulkan dari perjalanan hidup Koko? Dari situ kan akhirnya ujian kesempitannya udah baru kan yang ke Thailand. Nah, di Thailand ujian ke lapangan. Dan akhirnya memang kesimpulannya ya bahwa kita tuh hamba, hidup kita digenggam Allah, semuanya udah ditentuin. Sekeras apapun berusaha, kata Allah dapatnya segitu-segitu. Enggak berusaha pun kata Allah harus dapat segitu, maka rezeki itu juga pasti akan mendatangi. Maka siapa yang paling beruntung dari semuanya, yang bisa jadiin semuanya jadi amal soleh aja. Jadi tambah dicintain Allah, tambah dekat sama Allah. Anggaplah dapat semua harta di dunia tersebut, tapi yang punya dunianya nggak suka, mudah Allah ambil kebahagiaannya, terus menderita. Udah banyak uangnya masih nyolong, masih korup. Kalau bahagia dari tampan, cantik, artis pada kawin cerai. Bahkan banyak artis pada, ya mohon maaf, bunuh diri. Ya. Selain itu juga akhirnya ketika dipikir lagi, oh ternyata ada juga yang lebih di bawah kita, tapi tetap bisa bahagia juga. Jadi ya sudah, kalau bahagianya justru dari harta dan kekuasaan dan kekayaan, kan justru kan malah bukti bahwa Allahnya yang gak adil. Karena yang bagiin kan Allah sejatinya. Tapi terbukti justru karena Allahnya adil, apapun yang kamu lakuin, apapun peranan kamu, mau atasan, bawahan, mau direktur, karyawan, selagi kamu satu aja nurut sama yang punya dunia, kamu punya sekian banyak hak untuk bahagia. Jadi ya udah, ibarat ngejar cahaya, maka ibarat ngejar bayangannya lari terus, gak dapet. Tapi kalau kita ngejarnya cahayanya, maka bayangan yang ngejar-ngejar kita. Jadi dunia itu ya ibarat kita ini ibarat bayangan dunia itu ya. Semakin kita ngejar, semakin kita nggak dapet. Semakin kita balikkan badan kita, maka bayangan itu, dunia itu yang ngejar-ngejar kita. Atau ibarat juga, ya kurang lebih juga, kita kan sejatinya lagi di jembatan lah. Rumah kita di sana, buat pulang harus ke jembatan. Sebagus-bagusnya jembatan juga nggak ada orang yang memperindah jembatannya segitunya, pegangannya dari emas, karpetnya empuk, kasih penghias ruangan, tanaman hias, pengharum ruangan, lampu sorot. Tapi rumahnya dibiarin bobrok gitu, pintunya pecah, kacanya jebol,
atapnya bolong, temboknya retak, bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Bener. Nah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Nah, bukan berarti nggak boleh punya, tapi ya ini cuman alat menuju tujuan kita yang asli. Nah, kenapa kita gampang stres? Ya karena kita mungkin terlalu bagus-bagusin dunianya, jembatannya. Bener. Kenapa stres? Karena kita berarti sedang terlalu sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Jadi wajar sih stres. Ya, akhirnya ya udah, nyobain gak punya, nyobain punya semua-muanya. Ternyata ujung-ujungnya sama, nggak ketemu bahagia juga. Barulah akhirnya ya ketika mendekat kepada sang pemberi kebahagiaan aja baru emang bisa lebih bahagia. Dan kalau udah ya ibarat deket sama yang punya toko roti aja, kenyang makan roti. Kalau apalagi deket sama yang punya dunia kan lebih enak. Masya Allah. Jadi kita nih kadang kalau kepengen sesuatu itu fokusnya pada sesuatu yang diinginkan. Bukan fokus kepada siapa yang bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan. Gitu ya kok ya. Padahal kita pengen apa? Harta. Kita pengen jabatan, kita pengen popularitas, kita pengen terkenal, kita pengen anak, kita pengen macam-macam. Kita kadang fokusnya sama yang itunya, bukan kepada siapa yang bisa ngabulin keinginan saya ini gitu. Akhirnya kalau fokus pada sesuatu itu akhirnya stres. Apalagi ternyata yang kita pengen juga belum tentu baik buat kitanya. Nah itu dia kok. Kayak anak-anak juga kan sukanya permen. Kalau udah makan permen terus malah sakit gigi. Pas diambil sama ibunya bisa jadi dia ngambek. Betul. Padahal ya udahlah, yuk jujur-jujuran. Sejauh ini kita ngejar yang kita sukain terus pun, anggaplah sebagiannya juga udah tercapai. Yuk jujur, kok masih belum bahagia juga. Makanya harus berapa kali kecewa, berapa kali patah hati lagi baru nyadar emang bahagia itu ternyata bukan di yang kita suka, tapi yang Allah suka. Makanya kalau enggak kita kalah sama anak-anak nanti. Anak-anak lebih mudah bahagia tuh daripada kita. Padahal uangnya, padahal ilmunya banyakkan orang dewasa. Tapi sederhana, kenapa anak-anak lebih bahagia? Anak-anak sederhana, di hatinya nggak ada pesaing Allah. Kita kan makin gede, makin punya semuanya, makin ada pesaing Allah. Oh gini rasanya kaya, gini rasanya punya jabatan, gini rasanya viral. Sampai kita jadi pesaing Allah. Kalau udah jadi pesaing Allah, nanti kayak orang di kota besar ngambek, percuma gaji segini. Saya mah baru bahagianya nanti kalau terkenal kayak dia. Padahal sejauh ini ngaji, pintu surga ada 8. Nggak pernah dengar ada pintu surga bagi orang yang centang biru itu nggak ada. Nggak ada kayaknya kok, nggak ada. Kan ya, jadi kalau pintu surga kan untuk orang yang sabar ada, untuk orang yang sedekah ada tuh. Ya Royan yang puasa. Yang puasa ada, yang centang biru itu kok nggak ada ya kok ya berarti ya. Tapi kadang orang belum pernah aja kali. Iya, tapi kadang anak-anak zaman sekarang itu ya mungkin termasuk ya kita juga sih dulu tuh sempat kayaknya kalau centang biru itu enak lah dianggap punya privilege ya, dianggap diperlakukan spesial. Padahal makhluk ya gitu aja lah, gimana caranya. Allah udah mau cabut sesuatunya, mau dijagain berapa makhluk, mau di gimana juga. Jadi udah ada yang genggam, udah ada yang ngatur. Kita mau upaya kayak gimana juga. Kan yang paling beruntung yang setiap kali ucapannya, tindakannya, perbuatan jadi pahala, jadi amal soleh, dia yang paling beruntung. Meskipun dia yang paling capek, dia yang paling difitnah, dia yang paling dicaci. Tapi berarti Ko Denis dalam memaknai kebahagiaan itu adalah bukan apa yang kita suka, melainkan apa yang Allah suka. Iya. Jadi fokusnya adalah apa yang Allah suka itu yang saya kerjakan. Hari ini itu ya kok ya. Kalau dulu kok sempet ngejar keinginan pribadi, gimana rasanya kok? Ini gitu aja, tercapai pun ternyata tepatnya cuman kayak gini doang. Nah gitu. Dulu kan sempet dengar juga waktu ngobrol-ngobrol tuh kan. Tahun keberapa itu nikah sempat Buya ngobrol dulu tuh pengen banget ada satu motor yang diidam-idamkan. Oh iya. Gitu kan, terus sampai pas kita udah nikah terus Buya coba nanya masih pengen nggak, terus Buya bilang udah nggak kepengen sekarang gitu. Nah dulu pengen motor apa teh namanya FU. Dulu kayaknya kalau naik satu F150 itu tuh FU tuh kayaknya keren banget. Kayak Hiu, gitu. Bukan yang Hiu yang masih 2 tak ada lagi. Gitu gimana sih bentuknya? Tapi memang waktu zaman Muya juga itu lagi viral banget sih motor ya kan, FU ramping, cc gede, malah jadi dibagus-bagusin motor, nggak di ini. Agak, kayaknya suatu saat harus beli. Pengen lah waktu itu mah, kayaknya keren kalau ngelihat anak sekolah tuh anak orang kaya kayak begitu. Tapi sekarang mampu beli, kenapa nggak beli? Males tuh.
Yang penting mah kendaraan nyampe, nyaman, yang penting nyaman. Ini menarik ini. Kak, benar. Tadi di awal kan Ko Denis bilang orang yang kepengen kaya karena belum pernah kaya. Kepengen motor atau mobil itu karena memang belum pernah merasakan punya. Begitu memang Allah kasih rezekinya, perasaan itu hilang. Malah yang dipengen deket sama Allahnya. Iya. Meskipun juga bukan berarti kalau udah oh ya udah kita dekat sama Allah. Terus kalau dekat sama Allah terus hidupnya nggak akan ada masalah gitu. Oh tetap ada. Jangan heran malah kalau tambah banyak. Tapi kan masalah hidupnya udah berubah. Masalah hidupnya udah berubah. Kalau dulu sedihnya ketika dicaci, dihina. Sekarang sedihnya ya Allah kemarin bisa tahajud ke malam ini nggak bisa. Ya Allah, itu mahal banget. Rasa sedih. Kalau dulu marahnya ketika dicaci, dihina. Sekarang marahnya ketika Allah dan Rasulnya yang dihina. Jadi ya bahagianya udah berubah. Dulu apa yang aku suka, sekarang mana yang Allah suka. Tapi dulu bertanyanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanyanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Tapi itu mahal banget sih kok. Kita bisa nangis karena kita nggak tahajud, itu gimana kok menghadirkan rasa seperti itu? Nggak semua orang kan bisa nangis ketika dia nggak tahajud, bisa nangis ketika hari ini ya Allah aku nggak tercapai untuk one day one juice, maafin hari ini ya Allah saya gagal lagi jadi orang yang penyabar, saya marah, masih marah gitu. Gimana sih kok supaya kita tuh punya perasaan yang penyesalan ketika kita nggak ngelakuin ibadah, penyesalan ketika kita nggak jadi orang yang sabar, ridho, ikhlas, kita nyesel gitu dalam diri kita. Gimana punya perasaan yang seperti itu? Ya kudu jadiin Allah segala-galanya dulu. Ya kita kan sebetulnya kalau bicaranya hukum, saya yakin orang udah pada tahu. Orang yang nyuri udah tahu nyuri nggak baik, orang yang selingkuh udah tahu selingkuh nggak baik, tapi kan tidak cukup yakin atau mungkin Allah belum jadi prioritasnya. Prioritas. Tapi kalau misalkan udah ngerasain bahwa ditambah ada pengalaman bahwa sudah pernah kecewa dengan segala hal apapun, sedangkan akhirnya nanti sampai di satu titik kayaknya satu-satunya yang nggak akan pernah ngecewain cuma Allah doang. Terus akhirnya dia ngejar Allah dan tidak pernah merasa kecewa lagi. Baru kan akhirnya bisa ngelakuin apa aja untuk Allah. Walaupun perlu proses untuk itu. Tapi ya selagi kitanya belum kayak gitu, belum ke Allah, silakan kamu punya apapun yang ada di dunia ini jadi milik kamu. Tapi Allah nggak ada di hati, nggak akan bahagia demi Allah. Berarti tamparan banget ya kok. Berarti sederhana, kita belum jadiin Allah prioritas dalam hidup kita. Malu banget. Ya Allah, tamparan banget. Ketika kita misalnya nih azan udah berkumandang lalu kita nggak sholat, berarti Allah belum menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita ngaku nih kita cinta Allah, kita ngaku nih kita beragama Islam gitu. Kita ngaku nih kita udah dakwah, tapi Allah belum jadi prioritas dalam hidup kita dan seharusnya malu sih. Padahal kalau kita prioritasin Allah juga, yang dapat kebaikannya kan kitanya juga. Allahnya nggak dapat komisi, Allahnya nggak dapat keuntungan apa-apa. Bahkan termasuk kalau kita mengkhianati Allah, yang rugi juga bukan Allahnya, yang rugi tapi kitanya. Ngakunya berakal, tapi ngejar kebaikan buat dirinya nggak mau, malah terus ngelakuin keburukan buat dirinya. Jadi kan kayak punten lah, kayak takutnya mubazir akalnya. Jadi ya udahlah, kita tolong terus aja sama Allah. Ya Allah. Koko pernah gak sih punya momen yang paling menyedihkan gitu dalam hidup yang Koko gak bisa lupain itu dan kadang juga masih belum bisa memaafkan diri, masih terngiang-ngiang kejadian itu, yang kalau ingat itu langsung ya Allah saya teh zolim banget, saya teh rasa gimana gitu perasaannya. Pernah gak sih ada satu momen dimana kita kecewa sama diri kita sendiri atau mungkin kadang marah sama takdir? Dan gimana kok nyikapin itu sampai bisa punya hati yang mudah-mudahan memprioritaskan Allah kayak gitu? Ya ketika mikirin yang nyeselin tergelincir, ya Allah nikmatnya segitu banyak, kok bisa-bisanya mengkhianatinya segitu terang-terangannya. Karena aslinya makan nggak ada yang nggak pernah sendirian kita itu. Makanya ada ulama salaf itu ketika ditanya siapa Allah itu bagimu, dia menjawab, dialah Allah yang terus memasukkan udara di dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang mengkhianatinya. Maka itu ketika mengkhianati Allah, sama ketika orang-orang tersayang tersakiti sih.
ngelihat orang tua sedih, apalagi sedihnya karena kita hanya lihat istri sedih. Terus ada momen kayak misalkan dulu pernah suatu ketika, jadi dulu waktu masih di Thailand dengan uang haramnya itu, suka mikir ceritanya pengen invest lah ya. Salah satu investnya nerima orang gade mobil nanti buat di sewa-sewain. Kan secara untung mah misalkan digade 30 juta atau 40 juta selama 2 bulan itu disewain aja udah berapa kali. Jadi 40 jutanya pas mobilnya ditebus, mobil 40 jutanya utuh, udah gitu ternyata dapat duit yang diri disewa-sewain. Suatu ketika ternyata karena masih di sini dipercayain lah ke mami waktu itu. Akhirnya udah transaksinya berhasil, mobilnya udah dipegang, uangnya udah dikasih. Ternyata pas lagi dipakai mami, ternyata mobilnya itu ada yang ngaku ini mobil saya nih, saya pegang kuncinya. Dan akhirnya dibawa sama dia. Kita nggak bisa apa-apa. Dan diambil ternyata nggak tahu entah itu yang kemarin gade itu entah dia lagi nyuri mobil itu ternyata bukan punya dia atau gimana. Pokoknya intinya hilang mobilnya. Maminya juga bahkan ditinggalin di pinggir jalan. Ya Allah. Udah gitu dengan lemahnya iman dan durhakanya diri ini, kesel ceritanya. Alhamdulillah malah sempat-sempatnya keucap. Udah, Denis yang salah. Denisnya aja yang salah karena terlalu percaya sama mami. Astagfirullah. Itu ngerasa sih, ya Allah. Padahal ternyata akhirnya mami cerita. Padahal mami itu sampai belain nyari uang lain. Entah dari mana. Untuk supaya seolah-olah mobil itu ditebus. Padahal mobilnya udah hilang, udah ditipu orang. Tapi gak pengen, ya Allah, anaknya capek-capek nih nyari uang di luar sana, gak ada hasilnya, gak ada bandanya. Padahal udah jelasnya di sana juga nyari uangnya haram. Sengaja ditalangin, ditutupin. Nih kok orangnya udah balikin, uangnya mami balikin ya ke Koko. Sama kemarin sempat ada yang nyewa beberapa. Padahal mah ternyata itu bukan orang yang balikin, mobilnya udah tertipu, udah hilang. Mami bela-bela nyari uang, cuma nggak pengen anaknya sedih. Ini anaknya malah ngomong terlalu percaya. Ya. Jadi kayak ya Allah, makanya pengen kayak ya balas, walaupun nggak akan bisa ngebalas jasa beliau. Tapi ya ini udah jadi anak yang terlalu durhaka, kurang ajar. Allahnya aja maha baik, harusnya layak dimatiin. Terus layak untuk dihukum saat itu juga. Terus ya apapun yang didapat sekarang ini mah doa dari mami aja, ya, dari papi, dari Muya sebagai istri, atau tadi dari orang yang zalim. Demi Allah nggak ada kebaikan pada diri ini. Kalau Denis itu amat sangat banyak dosanya, banyak yang tidak bisa ditiru. Maksudnya masa lalu yang buruk. Masya Allah. Kelakuannya ke orang tua aja kayak begitu. Masya Allah, tabarakallah. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang meminta maaf, insya Allah, dan meminta maaf ya sayangnya. Meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang ketika sadar lalu dia meminta maaf, orang yang meminta maaf itu orang yang berjiwa kesatria kalau Yunda bilang. Karena butuh perjuangan dan butuh keberanian untuk minta maaf ke orang lain. Dan orang yang memaafkan adalah orang yang memiliki hati yang besar, dada yang lapang. Karena untuk memaafkan kesalahan orang lain juga tidak mudah ya sayang ya. Takutnya beliau masih sakit hati, belum maafin. Karena kan kalau sampai orang tua yang gak ridho, ya Allah, ibadahmu sekian banyak juga gak akan keterima, gak layak untuk ke surganya Allah. Ceramah aja kesana sini, ngaji sana sini, padahal kadang-kadang kalau mungkin Muya lihat pokoknya mami minta apa, udah langsung adain. Insya Allah sayang. Bukti kesuksesan seorang anak juga pasti karena doa dan ridho orang tua. Makanya Yunda selalu bilang sama tim-tim juga, ke Oni, ke Chan, ke Dinda, selalu Yunda sampaikan bahwasannya jangan pernah lupa untuk minta doa orang tua, ridho orang tua, dan bersyukurlah masih punya orang tua gitu. Betapa banyak orang di luar sana yang rindu
ingin ngasih transferan untuk orang tuanya. Kita yang Allah titipin rezeki dan bahkan masih ada sosok orang tua. Kenapa tidak kita lakukan kesempatan itu? Kenapa tidak kita ambil kesempatan itu? Mumpung kita masih punya orang tua, minta doa mereka, minta ridho mereka. Kita punya rezeki yang berlebih, berikan apa yang mereka mau. Karena kalau misalnya jasa mereka dibalas, gak akan pernah cukup ya sayangnya. Gak akan pernah cukup kita membalas jasa, perjuangan, keringat, darah, air mata kedua orang tua kita, ayah ibu kita. Kita juga beramal apa lah, sama segitu-gitunya, tapi ngerasanya dianggap orang baik, ngerasa itu adalah dirinya yang asli, padahal itu cuma topeng. Kan ya kadang ya kalau ditanya apa mohon paling sedih ya kalau ingat pas Nuya lagi sedih, pas orang tua lagi sedih, apalagi kalau gara-gara diri ini. Makanya kalau mau jujur, yulah buat semua, apalagi yang pada udah jadi suami atau sedang menjadi anak, apalagi menjadi ayah, kalau sebelum melakukan sesuatu yang kira-kira Allah nggak ridho, udah jangan. Kalau kita emang nggak sayang sama diri sendiri, pikirin orang-orang yang kita sayang. Kadang pun shock loh kalau dipikir lagi pakai akal nih ya. Anggaplah dia mohon maaf misalkan berzina, selingkuh, punten nikmatnya paling berapa lama, berapa menit bahkan. Tapi gara-gara itu rumah tangga, istri yang begitu setia mendampinginya akhirnya mau pergi, gak mau dampingin, maka kehilangan doa istri juga. Orang tua juga mungkin jadi marah, bisnis bangkrut, gampang harta diambil sama Allah, reputasi rusak. Segitu tuh baru satu aib yang kebuka. Udah gitu ternyata putrinya yang tadinya kagum sama bapaknya jadi paling benci sama ayahnya, bahkan jadi benci sama laki-laki. Akhirnya dia terjerumus LGBT, akhirnya dia jadi lesbi gara-gara ayahnya. Akhirnya naudzubillah pisah, terus dia pisah sama ayahnya baru bisa ketemu dengan anaknya paling juga seminggu sekali, itu juga kadang sebentar sambil anaknya juga ngambek sinis ke ayahnya gara-gara ayahnya ngelakuin satu dosa yang mungkin berapa menit, rela gitu kehilangan itu semua. Sok mikir testing jauh. Apalagi kalau laki-laki beneran yang secara fitrah punya jiwa qawwam, pasti nggak bisa ketika mendapati bahwa ya Allah ini yang diamanahin, istri yang diamanahin, anak yang diamanahin, orang tua yang diamanahin, terus kita hancurkan. Apa kita manusia sehina itu? Laki-laki yang beneran sejati yang ada jiwa qawwamahnya nggak akan rela untuk menjadi manusia yang sehina itu demi nikmat yang sebentar, dan untuk semua pejuang, dan untuk semua untuk semua pahlawan pencari nafkah, untuk para suami, untuk para bapak. Mudah-mudahan dikuatkan Allah bahunya ya sayang dalam mencari nafkah. Karena banyak sekali zaman sekarang itu orang-orang yang terjerumus dalam pinjol sayang. Ya kan? Segala dihalalin ya, pinjol ya, judi online ya, apa udahlah akhirnya dapat juga. Dipakainya buat apa? Dimakan repot nanti hisapnya. Dan lagian harta kan ditanyanya bukan saldonya, bukan nominalnya, tapi ditanya dapatnya dari mana, udahannya dipakai apa. Lagian yang kita kejar dalam Islam, demi Allah Islam punya ilmu untuk jadi kaya, tapi kan masalahnya jadi kaya dalam Islam itu cuma efek samping. Dunia, harta, dan yang lain-lain cuman alat, bukan tujuan utama. Yang repot kalau kita jadi tujuan utama, bahkan menjadikan standar mulia dan standar bahagia itu dari situ. Maka ngaco, pasti nggak akan bisa sampai bela-belain ini itu, ngelakuin segala macam cara. Udahlah, sedangkan udah bismillah. Laki-laki mah kalau udah benar-benar juga jadi benar-benar jadi laki-laki, ada jiwa qawwamahnya, dia hari itu seindah apapun bisa hancur ketika ngelihat orang-orang yang disayang di rumahnya terluka, istrinya lagi nangis, anaknya lagi lapar, orang tuanya lagi sedih. Dan laki-laki sehancur apapun itu di luar sana, dimaki karyawan, dimaki atasan, dibenci sama pelanggan, apapun itu, tapi dia bisa tenang hanya ketika mengingat bahwa akan ada satu wanita yang akan terus dukung support aku di rumah. Belum lagi ada anak-anaknya, belum ada orang tua. Udah tenang. Dan dia pulang ke istrinya, ngerasa masih akan ada selalu orang yang mendampinginya. Karena nanti dia ditanya, amanahnya adalah istrinya yang banyak ditanya, bukannya kamu kerjaannya gimana, mana sini laporannya, enggak. Jadi ya, Masya Allah. Udahlah. Jangan sedih sayang, Insya Allah Muya akan terus dampingin Bu ya. Senyum dong.
Jangan sedih. Gimana senyumnya? Senyum Sonjungki. Ada. Kocodet nih, kocodet. Terakhir deh Ko, Masya Allah, ini sangat inspiratif sekali, sangat menginspirasi kita semua perjalanan hidup Koko yang sudah Koko tuangkan dalam buku Perjalanan Mencari Allah. Terakhir nih Ko, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Kalau tadi kita udah sedih-sedih, kalau tadi kita udah ingat perjuangan Koko di masa lalu yang ternyata segalanya dicoba untuk mencari pekerjaan yang dari mulai halal sampai nggak halal kan gitu. Terakhir deh, pertanyaan terakhir sebagai penutup. Apa sih momen yang paling membahagiakan dalam hidup Kodenis Lim? Momen yang paling membuat Kodenis Lim itu bahagia? Cita-citanya mah pengen meninggal dalam keadaan udah diampunin Allah. Amin. Udah itu aja. Insyaallah. Pengen husnul khotimah. Amin. Pengen meninggalnya kalau bisa pas lagi ibadah, lagi ingat Allah. Amin. Sama kalau yang udah dilalui dan yang lagi ada adalah ketika ya orang-orang yang disayang bahagia. Masya Allah. Momen ketika ada momen di mana ayah atau ibu, papi, mami pernah berbisik bahwa kami bangga sama Koko, kami bersyukur punya anak seperti Koko. Momen ketika Muya sebagai istri pernah berkata, Muya bersyukur punya suami seperti Buya. Ya udah pindah lah, pokoknya udah nggak zaman, pokoknya udah nggak ada momen untuk ngurusin bahagia untuk diri sendiri. Pokoknya bahagianya udah di kalian, bahagianya di Allah, bahagianya di papi, mami, mama, bapak, di kalian. Dan mudah-mudahan nanti pindah juga bertambah bahagianya ke anak-anak kita. Amin, amin, insyaallah. Masya Allah. Itu aja, yang penting bahagia mereka aja. Kok mau diapain aja sama Allah terserah, yang penting bahagiain mereka aja ya. Masya Allah. Jadi Kodenis Lim ini teman-teman, Masya Allah, sebagai suami Yunda juga, dia udah gak mikirin lagi soal kebahagiaan dirinya. Yang dia pikirin adalah bagaimana orang-orang sekitarnya bisa bahagia hidup bersamanya. Ini juga yang menarik ketika Sayyidah Khadijah ditanya, "Wahai Sayyidah Khadijah, beruntung sekali dan bahagia sekali engkau menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW." Namun pada saat itu Sayyidah Khadijah menjawab dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, semenjak menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, aku tidak pernah memikirkan tentang kebahagiaanku. Yang aku pikirkan adalah, apakah Rasulullah bahagia menikah denganku? Masya Allah. Insya Allah Muya bersyukur punya suami seperti Buya. Mudah-mudahan Buya bahagia ya, Insya Allah. Mohon doanya, mohon nasihatnya. Insya Allah saling menguatkan. Tos dulu dong. Alhamdulillah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, episode 3 kita lagi juga. Enggak dong. Nih buat teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai podcast kedua di Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Walaupun hari ini hanya kita-kita aja, tapi tenang teman-teman, insya Allah episode ketiga kita akan coba mengundang sosok yang inspiratif, yang bisa menginspirasi kita lewat perjalanan hidupnya, sehingga kita bisa ngobrol dari hati ke hati dan mengambil hikmah dalam setiap pesan yang beliau sampaikan. Siapakah dia? Tunggu podcast Ruang Tengah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang ingin ikut pembebasan lahan Masjid Khairul Ummah, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini. Kodenis mungkin mau menyampaikan tentang pembebasan lahan Masjid Khairul Ummah? Sebenarnya apapun yang kalian keluarkan kalau nanti berkontribusi, sejatinya sudah Allah yang tentukan harus ada masjidnya atau tidak, kapan dan di mananya. Dan kalau kalian ikut berkontribusi, sejatinya kalian juga lah yang sedang berbuat kebaikan untuk diri sendiri. Cuman kalian transfer dari rekening dunia ke rekening akhirat, kalian yang akan terima kebaikannya. Kadang maha baiknya Allah akan diberikan bonusnya balasan di dunia, dalam mungkin rezeki lebih, badan sehat, dipertemukan dengan orang-orang, jodoh yang baik, dan yang lain-lain. Jadi ya udahlah, bismillah, niatin duitnya dari Allah, rezekinya dari Allah, digunainnya di jalan Allah lagi, yang terima kebaikannya kalian. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi kebaikan, silakan. Ini pengen kita jadikan lahan wakaf yang benar-benar manfaat, tempat berkumpulnya umat untuk ibadah, belajar, menuntut ilmu, mudah-mudahan menghasilkan cahaya bagi umat nanti. Dan buat teman-teman juga yang pengen ikut support Kalam TV untuk support dakwah mereka, teman-teman juga bisa transfer di rekening di bawah ini, Yayasan Dakwah
umat terbaik ya sayang. Untuk pembebasan lahan Masjid Khairul Ummah juga bisa transfer atau scan barcode yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman juga yang penasaran sama buku Perjalanan Mencari Allah karya Kodenis Lim, buku ini booming banget. Udah cetakan keberapa kok? 8 kali. Udah cetakan ke-8 dan ini Masya Allah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pelajaran luar biasa. Bukan hanya sekedar teori, tapi perjalanan hidup yang kaya hikmah insya Allah. Teman-teman bisa hubungi kontak di bawah ini jika ingin pesan buku Perjalanan Mencari Allah. Itu dia, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasiron kepada teman-teman semua dan kepada suamiku tercinta, Kodenis Lim. Masya Allah, insya Allah kita undang nanti ya sang bintang tamu yang lain, jangan kita anak-anak lagi. Kita. Insya Allah. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyimak podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Karena apa yang disampaikan dari hati, maka insya Allah pun akan sampai ke hati. Itu saja yang mungkin dapat kita sampaikan. Itu saja mungkin yang dapat Yunda sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati.